Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3, siap-siap ya. Jangan sampai terlambat. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Tante Indah ucapkan selamat hari Natal untuk adik-adik dan seluruh keluarga. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Kita dan terus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita, menjadi juru selamat, menjadi penolong kita di dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik siap-siap ya. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Selamat Datang. Siap ya? Selamat Selamat Datang.
untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, kami semua akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Pimpin dan berkati kami ya Tuhan dari awal hingga akhir ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada waktu Yesus lahir, banyak rombongan yang datang menuju ke tempat Yesus lahir untuk melihat bayi Yesus. Rombongan tersebut diantaranya adalah orang Majus. Orang Majus ini adalah orang yang pintar membaca letak bintang. Sekarang kita nyanyi yuk tentang orang Majus. Apa yang dicari orang Majus adalah bintang. Lagunya nadanya persis seperti apa yang dicari orang. Ya, kita mulai ya menyanyikan lagunya. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui mama dan papa yang akan mentransfer ke rekening gereja atau melakukan scan lewat barcode yang sudah disediakan. Kita juga bisa memberikan persembahan melalui celengan yang nanti akan kita bawa ke gereja pada saat kita bisa beribadah kembali. Mari kita nyanyikan lagu Aku Diberkati sambil memberikan persembahan kita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami. Berkati dan terimalah persembahan kami yang sudah kami sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar bagaimana kita mau ikut dengan Yesus. Sekarang kita juga mau bisa mempersembahkan tubuh kita. Gimana caranya mempersembahkan hidup kita? Bagaimana caranya? Nah, dengan cara kita ikut terus firman Tuhan. Rajin sekolah minggu. Selalu dengar-dengar dengan orang tua. Mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi sesama, menghormati orang tua. Nah, itu kita bisa lakukan setiap hari. Memberikan hidup kita misalnya rajin ke sekolah minggu, mengikuti aktivitas, mendengarkan firman Tuhan, semangat pada waktu sekolah minggu. Itu contohnya. Sekarang kita menyanyi yuk lagu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terus bertumbuh, sirami jiwa
pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk setia mendengarkan dan taat melakukannya di setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siapa di sini yang menyukai buah apel? Tante yakin beberapa atau banyak dari kalian yang menyukainya. Semua jenis buah-buahan banyak mengandung vitamin. Jadi, ketika kita memakannya, maka kesehatan tubuh kita akan terjaga, khususnya di masa pandemi ini. Nah, untuk memakannya, pada umumnya orang membelah buah apel itu dari atas sampai ke bawah. Ya, seperti ini adik-adik. Tapi hari ini, Tante ingin memberitahukan kepada kalian semua, kita juga bisa membelahnya pada bagian tengah, yaitu dari sisi kanan ke sisi kiri, atau dari sisi kiri ke sisi kanan. Hasilnya seperti ini. Wah, coba adik-adik perhatikan. Ada hal yang istimewa di bagian tengahnya. Ada suatu bentuk. Kira-kira bentuk apakah itu ya? Ya, betul. Itu adalah bentuk bintang. Jadi luar biasa ya adik-adik. Ketika kita membelah apel pada bagian tengahnya, kita akan menemui bentuk bintang di dalam buah apel tersebut. Hari ini, Tante juga akan menceritakan tentang bintang. Tapi bukan bintang yang ada di buah apel ini, namun bintang yang berbeda dari bintang-bintang pada umumnya. Dan hal itu sedang diperhatikan adik-adik oleh para ahli atau orang-orang pintar ini. Siapakah mereka? Mereka ini adalah para ahli astronomi, yaitu ahli di bidang ilmu yang mempelajari benda-benda di langit, termasuk bintang. Biasanya kita menyebut mereka adalah orang Majus, dan mereka tinggal di negara timur. Nah, pada saat itu mereka memperhatikan ada satu bintang yang sangat menonjol, yang sangat terang benderang dan berbeda dengan bintang-bintang lainnya yang ada di langit. Lalu mereka segera mencari tahu dan menyelidikinya. Ternyata bintang di timur itu menunjukkan tanda kelahiran seorang raja bangsa Yahudi. Wah, mereka ini sangat bersemangat adik-adik. Dan mereka ingin sekali menemui raja tersebut. Tapi mereka tinggal di negara timur yang sangat jauh sekali dengan daerah tempat tinggal bangsa Yahudi. Oleh sebab itu, mereka mulai mempersiapkan barang-barang, perlengkapan, peralatan yang akan mereka bawa selama di perjalanan tersebut. Karena perjalanannya akan menempuh lama sekali dan juga untuk waktu juga yang lama.
Selain benda-benda perlengkapan peralatan, mereka juga menyiapkan hadiah terindah bagi raja yang akan mereka kunjungi. Perjalanan menuju tempat kelahiran raja bangsa Yahudi ini dituntun oleh bintang yang mereka lihat di negaranya. Nah, akhirnya bintang tersebut membawa mereka ke tanah Yudea atau Yehuda di kota Yerusalem. Sesampainya di kota Yerusalem, mereka segera pergi menuju istana kerajaan. Pada saat itu yang memerintah adalah Raja Herodes. Waktu mereka menemui Raja Herodes dan menanyakan di mana tempat tinggal Raja bangsa Yahudi, Raja Herodes ini sangat terkejut. Dan ia mulai berpikir, bukankah saya satu-satunya raja yang ada di tanah Yudea ini? Siapakah raja lain yang ada di tanah kekuasaan saya? Lalu segera Raja Herodes ini memanggil para ahli agama atau pemimpin agama Yahudi yang biasanya kita sebut para ahli Taurat. Ketika para ahli Taurat itu ditanyakan tentang tempat tinggal kelahiran raja bangsa Yahudi, mereka pun segera mencari dan menyelidikinya di kitab-kitab para nabi. Dan benar adik-adik, mereka menemukannya di kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Di sana dinyatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lalu para ahli Taurat ini pun menyampaikan kepada Raja Herodes bahwa raja bangsa Yahudi itu lahir di kota Bethlehem. Dan Raja Herodes pun menyampaikan kepada para Majus bahwa raja yang sedang mereka cari itu berada di kota Bethlehem. Tapi Raja Herodes ini pun berpesan, nanti kalau kalian sudah mengunjungi raja tersebut, segera kembali ke istanaku dan memberitahukan di mana tempat tinggal raja bangsa Yahudi tersebut. Karena aku pun akan datang untuk mengunjungi dan menyembahnya. Para orang Majus ini pun mengiyakan pesan dari Raja Herodes. Tapi adik-adik, ini adalah maksud jahat dari Raja Herodes. Karena sesungguhnya dia tidak akan menyembah raja tersebut, tetapi ia akan membunuh raja tersebut. Orang Majus itu pun segera bergegas untuk
pergi ke kota Bethlehem. Dan bintang timur tersebut pun telah mendahului mereka dan membawa mereka ke suatu tempat, karena bintang itu berhenti di atas suatu rumah. Dan sesampainya di rumah itu, para Majus ini segera masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati di situ ada seorang ibu, seorang ayah, dan seorang anak. Ya, mereka adalah Maria, Yusuf, dan Yesus. Lalu para Majus ini segera berlutut dan menyembah Yesus. Dan mereka pun mempersembahkan hadiah terindah yang sudah mereka siapkan dari negerinya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apakah arti dari hadiah-hadiah tersebut, adik-adik? Emas melambangkan bahwa Yesus adalah Raja Agung. Yesus adalah Raja di atas segala raja yang ada di dunia ini. Kemenyan melambangkan Yesus adalah Imam Agung. Yesus adalah perantara manusia dan Allah Bapa. Mur melambangkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi, orang Majus tersebut telah memberikan persembahan yang indah dan luar biasa bagi Yesus. Setelah mereka mengunjungi, menyembah, dan memberikan persembahan kepada Yesus, kemudian mereka pun kembali pulang ke negaranya di timur. Tapi mereka tidak singgah di istana Raja Herodes, karena mereka sudah diberitahu oleh malaikat untuk mencari jalan lain. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pun sudah memberikan persembahan dan anugerah yang terindah bagi kita semua, yaitu kasih-Nya yang agung. Melalui kasih-Nya tersebut, Ia mau lahir ke dunia dan Ia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan menganugerahkan keselamatan kekal dan kehidupan kekal. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah sebagai ungkapan syukur kita juga mau memberikan hadiah yang terindah untuk Tuhan Yesus, adik-adik semua? Ya, tentu saja. Wah, hadiahnya seperti apa ya? Apakah uang yang banyak? Atau emas? Atau harta benda? Oh, tidak usah adik-adik. Di dalam kitab Kolose 3 ayat 23 dinyatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, kita bisa memberikan hadiah yang terindah untuk Tuhan Yesus sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu kita melakukan perbuatan dengan segenap hati kita. Perbuatan yang paling indah
yang bisa kita berikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Perbuatannya apa saja ya yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Banyak adik-adik. Misalnya untuk diri kita yang bisa kita berikan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Kita harus tekun berdoa sesuai yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kita juga bisa tekun dan rajin belajar mengikuti sekolah daring selama pandemi ini. Jangan bosan ya adik-adik ataupun jenuh, tetapi kita harus tetap semangat memberikan yang terbaik untuk Yesus Kristus. Lalu bagi keluarga kita juga bisa membantu papa dan mama. Di rumah, kita bisa membersihkan kamar tidur kita bisa membereskan mainan kita bisa membantu mama saat ia memasak, atau membersihkan rumah. Kita juga bisa bermain dengan rukun, dengan kakak dan adik kita, dan tidak bertengkar. Lalu, bagi masyarakat, kita juga bisa melakukan 3M sesuai yang diperintahkan oleh pemerintah, yaitu mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan kita dengan bersih. Sebab bila kita melakukan 3M ini, kita juga melindungi orang lain agar terhindar dari virus corona. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Dengan melakukan perbuatan tersebut, adik-adik, kita akan menjadi bintang yang bersinar terang. Dan nama Tuhan Yesus akan dimuliakan. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam ayat hafalan, yaitu dari Kolose 3 ayat 23. Kita baca bersama-sama dahulu ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya adik-adik kita baca. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sudah hafal adik-adik? Ayo kita hafalkan bersama-sama. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baiklah kita menjadi bintang yang bersinar, melakukan perbuatan dengan segenap hati kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa sebagai ungkapan syukur kita atas firman yang sudah kita terima dan dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau menjadi bintang yang bersinar dengan melakukan perbuatan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan.
karena kami mau memberikannya sebagai ungkapan syukur atas firman Tuhan dan juga anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kami melalui keselamatan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Hari ini kita akan melakukan aktivitas bersama-sama ya. Kita akan membuat bintang menjadi bentuk 3 dimensi. Kira-kira sulit tidak ya? Yuk ikutin Kak Febri cara membuatnya. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah kertas origami dan gunting. Oke, sekarang kita mulai cara pembuatannya ya. Pertama, kertasnya dilipat menjadi 2 seperti ini, ditekan, lalu adik-adik tarik dari bagian atas ke bawah, pelan-pelan saja, lalu ditekan seperti ini, lalu sebaliknya, adik-adik lipat lagi dari bagian bawah ke atas ya. Ditekan dan dirapikan. Supaya kita bisa melihat garis-garisnya. Nah, jika sudah, adik-adik tarik dari bagian atas itu ke bawah. Nah, sampai ke ujungnya. Ditekan seperti ini. Lalu ditarik ujungnya. Pelan-pelan saja. Nah, lalu jika sudah, kita tarik di bagian yang itu ya adik-adik. Ditekan lagi. Lalu kita lipat menjadi 2 seperti ini. Dan mulai siapkan gunting ya, karena kita akan menggunting pada bagian ini. Oke, sekarang kita akan menggunting seperti ini. Pelan-pelan ya, hati-hati juga saat menggunakan gunting. Nah, jika sudah, adik-adik dapat membukanya seperti ini. Oke, nah sudah hampir terlihat ya bentuk bintangnya. Nah, pada bagian yang di dalam, adik-adik bisa tarik. Adik-adik bisa lipat seperti ini, seperti yang Kakak Febri lakukan. Supaya terlihat di bagian atasnya. Nah, seperti ini. Oke. Pelan-pelan ya. Nah, supaya semakin rapi, adik-adik bisa seperti ini, seperti yang Kak Febri lakukan. Supaya kita bisa melihat bagian garis-garis bintangnya itu ya. Nah, seperti ini. Oke, nah sudah hampir terlihat ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan tulis di bagian belakangnya ya, apa yang ingin kita lakukan untuk Tuhan. Misalnya, Kak Febri ingin semakin mencintai Tuhan. Nah, jika adik-adik sudah menulis apa yang ingin adik-adik lakukan untuk Tuhan, adik-adik boleh menempelkannya di tempat yang adik-adik inginkan, misalnya di lemari atau di dinding. Oke, selamat mencoba ya adik-adik. God bless you. Adik-adik, kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa penutup.
Kiranya adik-adik juga tetap sehat, tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh sekolah minggu ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat. Tuhan sembuhkan adik-adik kami yang sakit. Tuhan sembuhkan orang-orang yang ada di sekeliling kami yang sakit ya Tuhan. Biar Tuhan memberi semangat kepada mereka untuk tetap terus menjalani kehidupan mereka. Tuhan terima kasih untuk ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan sudah sertai kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima minggu depan kita sekolah minggu lagi, kita akan bertemu lagi. Nah, minggu depan itu adalah tahun yang baru, tahun 2021. Adik-adik tetap semangat ya, tetap sehat selalu. Kita nyanyi yuk lagu We Wish You Merry Christmas yuk. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.